Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Saya akan mengganggu waktunya ya Bu ya, mohon maaf. Nah hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi karena nanti saya akan melakukan observasi terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nanti saya akan amati Ibu pada saat pembelajaran di dalam kelas dan tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Alasan dilakukannya kegiatan observasi ini, praobservasi ini adalah untuk kesiapan awal dalam melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap sehingga dapat melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Baik. Yang pertama, bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya mempersiapkan tentunya menyusun modul ajar yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dan penilaian. Adapun saya menyiapkan alat bantu seperti laptop, infocard dan lain-lain. Terus selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang akan siswa capai pada saat pembelajaran? Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa mampu menentukan informasi dari video yang akan ditayangkan. Yang kedua, siswa mampu mengemukakan hobinya dengan merasa percaya diri. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan pertanyaan sesuai dengan isi teks dengan tepat. Ya, baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Baik, selanjutnya, apa area pengembangan yang akan Ibu capai? Yang pertama, pengembangan profil pelajar Pancasila siswa. Yang kedua, pengetahuan siswa terhadap materi ekspresi diri melalui hobi untuk menggali hobi masing-masing siswa. Yang ketiga, keaktifan siswa ketika proses pembelajaran. Dan yang keempat, fokus siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Baik. Selanjutnya, apa strategi yang ingin Ibu gunakan untuk mencapai pengembangan yang diinginkan? Saya menggunakan berbagai strategi. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran ini dengan memadukan pembelajaran yang memuat keterampilan sosial emosional. Yang kedua, menjelaskan konsep ekspresi diri melalui ini dengan contoh-contoh konkret dan juga memperagakan salah satu hobi. Terus saya melakukan permainan tebak hobi. Siswa nanti secara berkelompok menebak hobinya masing-masing. Terus selanjutnya siswa melakukan diskusi untuk memilih salah satu hobi yang mereka sukai. Dan tentunya dalam pembelajaran ini saya menyelangi dengan SPP. Baik, berarti itu untuk nanti strategi yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran ya Bu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk menilai keberhasilan dari pengembangan yang ingin dicapai? Penilaiannya yang pertama, pengamatan terhadap aktivitas siswa, apakah mereka terlibat aktif atau tidak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil dari diskusi kelompok, hasil dari presentasi dan juga lembar kerja. Yang terakhir, kehadiran penuh siswa. Nah, untuk kira-kira Bu kapan pembelajarannya yang dilakukan? Hari Senin minggu depan. Berarti hari Senin minggu depan ya Bu ya lakukannya. Nah, baik Bu. Mungkin untuk percakapan praobservasi saya rasa cukup ya Bu. Nanti pada hari Senin saat pembelajaran saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja kegiatan yang terjadi dalam pembelajaran. Setelah nanti saya melakukan kegiatan supervisi kelas, kita akan mengadakan lagi percakapan ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran Ibu. Nah Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga pembelajarannya nanti lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar
Silakan Randy untuk memimpin doa. Nah, sekarang coba tengok kanan kiri kalian, depan belakang. Nah, ada teman kita yang sudah masuk hari ini? Ada. Siapa? Alisa. Alisa kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Alisa cepat sembuh dan bisa belajar bersama lagi dengan kita ya. Amin. Ya, anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan juga belajar kita supaya lebih bersemangat, kita menyanyikan dulu lagu-lagu berjudul Maju Tak Gentar. Ya, silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai lagi, Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Coba, apa kesepakatan kelas kita ketika kita sedang belajar? Disiplin, tertib, iya, tidak boleh mengobrol. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini kalian bisa tertib, bisa disiplin, dan tidak mengobrol, ya? Iya. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu nih, apakah kalian punya kegiatan yang sering kalian lakukan? Punya? Kalau punya, Ibu punya tips. Mau nggak? Mau. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika waktu luang? Nanti Ibu akan di sini ada nama kalian. Kalau nanti nama kalian yang muncul, berarti dia yang harus menjawab. Siap? Siap? Ya. Kita mulai ya. Apa yang kamu lakukan ketika waktu luang? Siap. Rafa, mana Rafa? Ya, Rafa, apa yang sering Rafa lakukan ketika waktu luang? Menggambar, bagus. Tapi 3 putaran ya. Sekali lagi, yang kita dulu Rafa. Siap-siap, orang kedua. Mutiara, silakan. Apa yang Mutiara lakukan ketika di waktu luang? Menanam tanaman, sangat bagus. Satu orang lagi, siapa nih yang beruntung?
Ya, Ibu catat dulu ya. Nah, berarti anak-anak semua di sini sudah mampu atau sudah bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Ya, sekarang kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian mampu menyimak video pembelajaran tentang hobi. Peserta didik mampu menentukan informasi video yang ditayangkan dengan benar. Yang kedua, melalui permainan tebak hobi, peserta didik mampu mengemukakan tentang hobinya dengan sangat percaya diri. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian bisa melalui membaca teks tentang ekspresi diri melalui hobi, peserta didik mampu menyelesaikan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video. Silahkan nanti kalian simak, perhatikan dengan baik, dan analisis. Tulis apa yang penting, ditulis ya. Nanti apa sih kira-kira isi dari video tadi, dari video nanti yang Ibu akan tayangkan, dan apa sih kira-kira informasi yang ada di dalam video nanti ya. Sudah siap semuanya? Ya. Temukan bakatmu yang unik. Memiliki hobi sangat penting karena dapat membantu kita mengembangkan minat dan bakat, mempelajari keterampilan baru. Itu tadi beberapa contoh hobi yang seru. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi pilihan hobi yang bisa kamu temukan sesuai minatmu. Ingat, hobi adalah petualangan yang bisa membantumu menemukan potensi terbaik dalam dirimu. Jadi, jangan takut untuk mencoba dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ayo, teman-teman, temukan hobi kalian sendiri. Dengan melakukan hobi, kamu bisa menjadi lebih kreatif, lebih cerdas, dan lebih bahagia. Coba apa ya informasi yang ada di video tadi? Apakah dari video tadi ada hobi yang kalian suka kan? Nah, sekarang silahkan teman-teman berembuk, berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan tema yang tema hobi yang nanti kalian suka ya. Jadi kalian berembuk, berdiskusi tentang hobi kalian masing-masing dan tentukan temanya ya. Silakan dimulai dari sekarang. Udah menemukan hobinya? Temanya udah? Udah? Ini? Udah. Ya, jadi anak-anak, hobi itu bermacam-macam ya. Setiap anak atau setiap individu memiliki hobi. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Seperti yang kita bilang tadi ya. Nah, bila kalian sudah menentukan temanya, sekarang Ibu akan bermain tebak hobi. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, nanti sebelum kalian bermain, jadi Ibu dulu yang bermain ya. Perhatikan semuanya ke depan. Ibu akan memperagakan hobi Ibu, ya.
kalian memeragakan, ada lembar yang harus diisi, ya. Di sini sudah ada panduannya. Memilih hobi, ya. Nanti sebelum kalian bermain, sekarang kita rehat sejenak. Coba disimpan dulu pensil bukunya, tangannya ke bawah, ya. Cari posisi duduk yang nyaman untuk kalian. Ya. Ibu akan silakan kalian pejamkan matanya, tangannya di bawah, rilekskan, bayangkan hal-hal yang positif, cari posisi duduk yang nyaman. Bagaimana perasaan kalian? Silakan buka matanya. Lebih tenang? Lebih tenang? Lebih fresh lagi? Ya, sekarang kita akan melakukan permainan. Ya, permainan di setiap kelompok. Jadi nanti teman-teman ada temannya yang memeragakan, nanti teman yang lain menebak hobinya. Siap ya? Sebelum itu, setelah selesai, nanti kalian mengisi lembar kerjanya, didiskusikan, ya. Di sini ada cara-caranya atau panduannya untuk mengisi atau membuat deskripsi tentang hobi kalian. Siap? Bisa dipahami semuanya? Ya. Silakan sekarang kalian boleh bermain tebak-tebakan bersama teman kalian. Ayo, mulai. Sekarang. Ayo, di sini mulai dari siapa dulu? Ini dari siapa dulu? Era, Idan dulu. Silakan. Ayo, bagaimana Idan? Betul, tepuk tangan dong. Yang ini? Betul? Betul Era? Tepuk tangan dong. Yang ini? Ada? Siapa gilirannya? Nasti, silakan Nasti. Di sini, supaya lebih dewasa. Ayo. Apa? Betul? Betul, tepuk tangan dong. Siapa gilirannya sekarang? Paulia. Ayo silakan Paulia. Ini. Apa ini Nadia? Apa tadi? Belajar bahasa asing. Tepuk tangan dulu dong. Kasih apresiasi. Mana temannya? Elvi mau memeragakan hobinya. Ayo. Silakan Elvi. Hobinya apa ya? Di sini ke ibu. Oh iya. Mancing, betul. Semuanya sudah tahu hobi dari teman-teman semuanya? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi membuat deskripsi cerita tentang apa? Hobi. Ya, silakan. Di sini sudah ada panduannya ya. Silakan kalian bercerita, boleh bercerita apapun tentang hobi kalian. Nah, siapakah bapak yang inspirasi melakukan hobi ini? Bermain basket siapa? Tokoh dan pemain basket. Siapa yang terkenal? Tokoh siapa tokoh yang inspirasi
Satu, dua, tiga, ayo. Menari kuda. Menari tepuk tangan dulu dong. Giliran yang kedua. Siapa dari tim harimau nih? Ayo silakan siapa? Oh Hera, ya silakan Belajar dari sini apa? Belajar IT. Dari sini apa namanya? Dari sebelah sana? Piano. Yang betul yang mana ya? Belajar komputer. Tepuk tangan dong. Pilih salah satu dari bermacam-macam hobi dari kelompok. Nanti pilih salah satu hobi yang paling kalian suka. Silakan, Nadia. Agak keras itunya. Ya, udah. Yang lainnya? Belajar bahasa asing dan bahasa Inggris. Aku suka hobi. Aku suka bahasa Inggris. Itu adalah bahasa internasional. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah artis Maulidi Ayunda. Dia pintar dan cantik. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat membaca buku dan menonton film. Hobi Nadia adalah belajar bahasa Inggris. Tokoh inspirasinya adalah siapa? Artis? Maulidi Ayunda. Coba dari cerita deskripsi hobi Nadia, siapa yang mau menanggapinya? Najwa, silakan apa? Sukanya hobinya Nadia. Ya, tepuk tangan dulu dong. Mari kita membuat kesimpulan apa yang hari ini kita pelajari. Jadi, hobi adalah kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa senang, rasa bahagia. Manfaatnya sangat banyak, ya seperti tadi yang diutarakan. Bisa menambah kreativitas, bisa menambah apa tadi? Teman baru. Terus apalagi tadi jalan. Bisa? Iya, bisa menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, ya. Oke, selanjutnya silakan kalian buka buku bahasa Indonesianya, dibuka halaman bukan. Nih, halaman 53. Silakan kalian baca. Nanti diisi pertanyaannya sesuai teks yang sudah kalian baca. Masih semangat ya? Semangat pagi. Semangat. Silakan kerjakan.
Kemudian sudah. Sama LKPD-nya? Semuanya sudah ya dikumpulkan? Coba anak-anak pembelajaran ini alhamdulillah ya selesai ya. Nah, bagaimana perasaan kalian telah melaksanakan pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang kalian pelajari dari pelajaran ekspresi diri melalui bukti ini? Kenapa mengerti? Bisa mengenali berbagai hobi. Ya, apalagi? Iya, bisa tahu hobi teman-teman kalian ya. Ya. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semuanya. Ya, anak-anak pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Silakan Reni untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan percakapan praobservasi, dilanjut dengan supervisi akademik dengan reka sejawat. Sekarang saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya bernama Susi Rahmawati, CGP Angkatan 11. Lalu ini sebelah saya ada rekan sejawat saya yaitu Ibu Susi Suryani dari guru kelas 5. Selanjutnya saya hari ini didampingi oleh Ibu PP yaitu Ibu Sri Yulianti. Nah, sekarang kita akan mulai percakapannya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang telah kita bicarakan sebelumnya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 5, kira-kira apa nih tujuan percakapan Ibu kali ini? Pada kesempatan ini saya ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Jadi kita akan merefleksi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu pada saat pelaksanaan observasi. Bisa Ibu ceritakan? Tentu saja pas observasi saya merasa nervous, deg-degan, dan karena saya tidak terbiasa waktu
memberikan pembelajaran kepada anak-anak, saya dilihat oleh observer. Tapi setelah 10 menit berlalu, saya merasa tegangan nervous saya itu hilang. Karena ada suara-suara anak-anak mulai aktif gitu ya. Nah, kemudian apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Rencana sudah sesuai, namun saya di sini masih kurang puasnya karena masih ada 1 atau 2 orang anak yang kelihatannya tidak bersemangat dalam belajar, tidak ikut aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi tugas-tugasnya juga tidak tuntas. Baik. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya? Ya. Meskipun hanya beberapa orang saja. Betul. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Strateginya mungkin dalam perkembangan yang diharapkan dalam pembelajaran di kelas itu saya ingin meningkatkan siswa lebih aktif lagi, terus penerapan model pembelajaran juga menerapkan pembelajaran problem based learning dan penggunaan pendekatan PPACK. Tahapan pembelajarannya juga saya diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Insya Allah sudah berhasil karena yang pertama saya sudah menerapkan kebiasaan disiplin positif, di mana murid mengucapkan salam, berdoa, saya juga mengucapkan kehadiran murid. Lalu refleksi perasaan murid dan melakukan kegiatan SDG. Yang kedua, pembelajaran dengan murid dengan materi hobi, saya sudah desain agar siswa aktif dalam pembelajaran dengan cara memperagakan hobi masing-masing. Yang ketiga, saya juga sudah mengikuti sintaks model PDL secara berurutan, mulai dari orientasi peserta didik kepada masalah hingga menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, sebagai penunjang pembelajaran yang lebih berkualitas, saya juga menggunakan media pembelajaran PPC dan menggunakan video pembelajaran. Ya. Baik, saya juga akan mengungkapkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan, yaitu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya. Apa yang Ibu kemukakan sudah sesuai dengan hasil observasi di kelas. Secara garis besar, aspek dan strategi pengembangan sudah Ibu lakukan ya, menggunakan media yang menarik dan sudah menunjang kebutuhan belajar siswa. Mungkin hanya ada 1 atau 2 orang siswa yang terlihat masih kurang aktif ya Bu saat diskusi. Nah, menurut Ibu, apa saja sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas? Kendalanya yang saya hadapi itu terkait keaktifan siswa yang masih belum bisa saya kendalikan. Karena ada 1-2 orang yang masih membantu temannya, masih ngobrol gitu. Iya, ya betul Bu ya. Apa yang menjadi kekurangan atau kendala Ibu selama pembelajaran sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu ada beberapa siswa yang masih kurang bersemangat ya Bu ya dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Lalu apa rencana Ibu ke depannya agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Rencana ke depannya saya ingin melakukan persiapannya lebih matang lagi. Saya juga ingin melakukan SDG apabila terlihat ada siswa-siswa yang kurang aktif atau kurang bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran agar dapat mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang disukai siswa, sehingga semua siswa bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Nah, rencana yang Ibu itu bagus ya Bu ya terhadap kekurangan atau kendala yang Ibu temukan saat pembelajaran. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu terrealisasi dan bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik Ibu ke depannya.
Baik, mungkin itu ya percakapan observasi ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan percakapan kita itu bermanfaat ya Bu, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Sama-sama Bu. Nah, demikian pasca observasi yang saya lakukan. Silahkan Ibu Pedro untuk memberikan informasi. Terima kasih buat Bu Susi, CGP saya, dengan dekat sejawatnya, Bu Susi juga. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih ke Bu Susi sudah melakukan teknik coaching yang sangat luar biasa, dan Ibu juga sebagai coaching sudah menjawab teknik coaching ini sebagai supervisi untuk akademik Ibu. Ya. Di sini terlihat sekali nampak percakapannya itu berjalan sesuai dengan metode kita, di mana percakapan ini digunakan untuk mengembangkan diri dari coaching. Mungkin coaching ada keresahan-keresahan saat pembelajaran, di mana terus dibicarakan kepada coach, dan alhamdulillah coach ternyata sudah baik menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coaching sendiri. Ya. Tadi saya memperhatikan dari mulai percakapan observasi melalui video tadi, terus langsung ada observasinya juga, saya lihat amati, dan alhamdulillah sekarang dalam masa observasi pun ini sebagai pemimpin pembelajaran sudah melaksanakan melatih bagaimana cara teknik coaching untuk supervisi. Sebagai coach, seorang coach tentu saja ada tekniknya ya Bu ya. Tadi dari mulai prinsip coaching itu dari mulai kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Saya perhatikan Ibu Susi sebagai coach sudah sangat baik dan memenuhi dari 3 kriteria tadi. Dari mulai kemitraan itu tentu saja salah satunya tujuan itu harus ditetapkan oleh rekan sejawat. Tadi jelas Ibu menentukan tujuan bukan muncul dari coach, tapi dari coach sendiri. Ya. Itu adalah salah satu prinsip coaching. Terus kedua, Ibu tadi saat melatih coaching itu tidak nampak seperti menggurui, ya, tidak nampak seperti menggurui atau memberikan saran secara langsung, tapi Ibu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya jawabannya itu muncul dari coaching sendiri, itu potensi dirinya. Kayak saya lihat tujuan dari tidak menggurui itu sudah ada dalam diri Susi sebagai coach. Yang kedua, proses kreatifnya. Di sini Ibu sudah menggali proses kreatif dari coaching sendiri. Pertama, percakapan dilakukan dua arah, jadi tidak ada yang percakapan oleh coaching. Ternyata dari sini percakapan itu lebih banyak bicara adalah coachingnya, dan itu sangat sesuai dengan teknik coaching itu. Terus Ibu juga sebagai coach mendengarkan secara aktif, terus selalu mengulang atau merangkum jawaban-jawaban dari coaching. Terus pertanyaan yang digunakan juga, pertanyaan ini sifatnya menggali potensi yang ada. Alhamdulillah coaching sendiri jadi terbawa dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Susi seperti ini. Nah, terus yang terakhir, prinsipnya itu memaksimalkan potensi. Sangat nampak sekali dalam percakapan itu menghasilkan tindak lanjut yang konkret ya Bu ya. Jadi hati-hati nih Bu, itu tadi udah katanya nanti akan ada perbaikan lagi Bu, karena katanya diobservasi ada yang kurang, saya merasa kurang gitu ya, anak-anak terutama dalam keaktifan anaknya Bu ya. Nah, nanti Ibu katanya tadi mau supaya keaktifan anak itu bukan hanya siswa-siswa tertentu saja, tapi ingin menyeluruh ya Bu ya. Karena pada prinsipnya adalah pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan murid harus belajar secara menyeluruh gitu ya. Nah nanti tadi Bu ya. Siap-siap, jadi percakapan tidak berhenti dari sini ya. Terus secara tindak lanjut konkret berasal dari Ibu sendiri, dari coaching, bukan dari Ibu sendiri. Nanti memang itu nabinya ya, karena yang terjadi kan Ibu coaching. Jadi percakapan juga ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Alhamdulillah berarti dari 8 kriteria yang menjadi prinsip coaching itu sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Bu Susi sebagai coach. Buat dari coachingnya. Semoga ini kolaborasinya itu tidak berhenti di sini ya. Ini ya. Kebetulan Bu Susi ada CGP angkatan 12, mudah-mudahan Bu Susi sebagai coach nanti bisa coaching bisa jadi CGP juga yang selanjutnya.
Ya mungkin itu saja umpan balik yang bisa saya berikan. Saya apresiasi luar biasa, keren. Lanjutkan kolaborasi untuk pendidikan yang berpihak pada Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya. Alhamdulillah percakapan pasca observasi sudah selesai. Demikian percakapan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.